Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang akuntansi tabungan. Nama saya Feika Malahayati Wikoyah dan juga teman saya Muhammad Faiz Abdillah dan juga Siti Anita Nurhasana. Jadi selama kita presentasi didengerin ya. Ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini untuk apa. Nah, yang pertama, diharapkan kita semua dapat menjelaskan tentang tabungan dan membedakannya dengan simpanan giro. Yang kedua, kita dapat membuat jurnal-jurnal yang terkait dengan transaksi tabungan yang meliputi setoran, penarikan, pemindahan buku, serta transaksi lainnya. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung bunga tabungan dan mencatat bunga tabungan yang menjadi beban pada bulan laporan. Selanjutnya, kita akan membahas tabungan. Nah, yang akan kita bahas adalah pengertian tabungan itu apa, dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan itu apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan menabung untuk apa dan untuk siapa. Langsung aja, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi udah jelas ya, tabungan itu kalau di bank nggak bisa ditarik sembarangan. Harus ada media khusus yang sudah disepakati dan juga sangat berbeda dengan simpanan bilet giro dan cek. Selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan menabung itu untuk apa dan untuk siapa. Adapun tujuan-tujuan masyarakat menabung di bank di antara lainnya, yang pertama, nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Nah, pastikan kalau misalkan kita nabung sendiri, dengan nabung di bank itu ada perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan nabung di bank, pasti tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan kita menabung di celengan atau gimana atau di tempat lainnya. Kalau di celengan, tiba-tiba celengan kita diambil orang, bisa aja kan itu lebih tidak aman dibanding kita menabung di bank yang memang sudah terpercaya. Dan yang kedua ada nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan. Misalnya ada mesin ATM yang tersebar di mana-mana, adanya ATM bersama yang memudahkan nasabah untuk menarik tabungannya di mesin ATM bank lainnya. Bayangkan kalau kita masih nabung secara manual, kita menaruh tabungan kita pasti di rumah ataupun di arisan PKK yang kita tidak bisa mengambil setiap waktu kita butuh. Sedangkan kalau misalkan di ATM, kita kan bisa menemui di mana-mana. Makanya itu adalah tujuan masyarakat menabung di bank. Selanjutnya ada tujuannya untuk penghematan, supaya seluruh penghasilan tidak digunakan untuk belanja. Kalau di bank itu pasti tabungan ada yang bisa tidak bisa kita ambil. Jadinya itu adalah fasilitas yang saya akan membahas mengenai sarana penarikan tabungan. Sarana penarikan tabungan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada buku tabungan, yang kedua ada slip penarikan, yang ketiga ada ATM, dan keempat sarana lainnya. Tentunya kita semua udah familiar banget kan sama yang namanya sarana penarikan tabungan itu apa aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana penarikan tabungan. Yang pertama, melalui buku tabungan, tentunya kalau kita sebagai nasabah memiliki buku tabungan. Itu adalah bukti utama kalau kita memang sudah menjadi nasabah. Dan biasanya dalam buku tabungan itu kita bisa mencek mutasi setoran, penarikan, dan pemindah bukuan. Bagi kalian pernah ngeprint buku tabungan, di situ kita bisa melihat tanggal-tanggal berapa aja kita melakukan transaksi setoran, penarikan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada slip penarikan. Slip penarikan itu berbentuknya seperti apa? Slip penarikan itu bentuknya seperti formulir yang disediakan oleh bank. Biasanya slip formulir itu ada di depan bank itu yang banyak banget kertas. Itu kita isi kalau kita mau ngambil uang lewat kantor banknya langsung. Nah, kalau misalkan kita nggak ngambil di kantornya langsung, kita juga bisa melalui sarana penarikan tabungan lainnya yaitu ATM.
yang berkepanjangan Anjungan Tunai Mandiri. Nah, ini kita udah familiar banget dan bahkan semuanya udah pada punya pastinya, punya kartu ATM untuk punya kartu bank sendiri untuk menarik di ATM. Dan ini adalah cara yang paling simple, mudah, karena ATM bisa ditemui di mana-mana, jadi mempermudah sarana penarikan tabungan. Yang keempat itu ada sarana lainnya. Sarana lainnya itu sekarang udah teknologi makin canggih, jadi semakin banyak sarana yang mempermudah kita untuk menarik tabungan. Yaitu seperti mobile banking, kita sering banget kan tahu ada mobile banking BCA, mobile banking Mandiri, mobile banking BRI. Dan di situ sarana lainnya penarikan gak harus pakai kartu ATM lagi, kita juga bisa melalui handphone. Kalau yang punya BCA itu udah benar-benar makin lama makin di-upgrade sehingga sarana penarikan tabungan semakin mudah berkat teknologi yang sudah semakin berkembang. Kita akan membahas mengenai akuntansi tabungan. Nah, di sini yang kita bahas, akuntansi tabungan itu apa sih? Lalu, bagaimana perlakuan akuntansi tabungan terhadap saldo tabungan? Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap bunga tabungannya? Transaksi tabungan diakui apa? Setoran tabungan yang diterima bagaimana? Yang pertama, langsung saja, akuntansi tabungan apa sih? Merupakan pencatatan untuk semua transaksi yang terkait dengan tabungan, yang meliputi setoran, penarikan, dan juga pemindahan buku. Selanjutnya, perlakuan akuntansi tabungan. Yang pertama, pada saldo tabungan itu bagaimana? Saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Saldo tabungan nasabah dicatat dalam kelompok kewajiban, karena tabungan nasabah merupakan utang bagi bank. Jadi, tabungan nasabah yang masuk itu masuknya sebagai kewajiban atau utang bagi bank. Selanjutnya ada transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Pencatatannya sesuai dengan jumlah yang disetorkan atau yang ditarik secara tunai. Yang ketiga, ada setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima, dan setoran clearing diakui pada saat clearing berhasil ditagih atau clearing dinyatakan efektif. Dan yang terakhir, bank memberikan bunga tabungan yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungan. Pada umumnya, bank memberikan bunga yang diperhitungkan secara harian sesuai dengan saldo pengendapannya. Nah, dari keempat perlakuan akuntansi akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi dengan lengkap, maka bank akan membukakan rekening tabungan dan nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu sebagai saldo awal rekening tabungan. Nah, selanjutnya yaitu contoh setoran awal pembukaan tabungan. Pada tanggal 6 Mei 2006, Ira membuka rekening tabungan di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 1 juta. Maka, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima, yaitu kas di debit, tabungan Ira di kredit, dengan mencatat setoran tunai untuk menambah saldo tabungan Ira atau nasabah. Selanjutnya, yaitu setoran tabungan. Apa sih setoran tabungan? Setoran tabungan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Terdapat dua macam nih setoran tabungan, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Nah, setoran non-tunai juga terdapat macam-macamnya lagi, yaitu pemindah bukuan, setoran clearing, dan juga setoran transfer masuk. Selanjutnya yaitu contoh slip setoran tabungan. Dalam slip setoran tabungan tersebut tertera tanggal setoran, pilihan setoran yang terdiri dari setoran tunai dan lainnya. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya antara lain setoran untuk rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran, baik setoran tunai maupun setoran non-tunai. Selanjutnya, setoran tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran. Bila benar, maka akan dicatat dalam pembukuan bank. Ilustrasinya,
Pada tanggal 11 Mei 2006, Ira store uang tunai ke PT Bank Bima Surabaya sebesar 6 juta untuk menambah saldo rekening tabungannya. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima, kas di debit sebesar 6 juta, tabungan Ira di kredit sebesar 6 juta. Lanjut, setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindah bukuan, transfer in atau transfer masuk, setoran clearing, dan lain-lain. Setoran non-tunai akan dicatat oleh bank pada saat dana tersebut benar-benar diterima oleh bank. Pemindah bukuan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain dalam bank yang sama. Misal pemindah dana dari rekening tabungan ke rekening giro dan atau sebaliknya, yaitu pemindah dana dari rekening giro ke rekening tabungan yang sama-sama dari rekening tabungan atau rekening giro, akan tetapi dengan nomor rekening nasabah yang berbeda. Setoran non-tunai melalui pemindah bukuan akan berpengaruh pada penambahan dan pengurangan masing-masing rekening. 8 Mei 2006, Anton memindah bukuan rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Ira, nasabah Bank Bima Surabaya. Tanggal 10 Mei 2006, Beni mengirimkan dana sebesar 10 juta dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Bima Jakarta untuk keuntungan rekening tabungan Ira, nasabah Bank Bima Surabaya. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima, tanggal 8, tabungan Anton di debit 5 juta, tabungan Ira 5 juta di kredit. Tanggal 10, RAK cabang Jakarta di debit 10 juta, tabungan Ira 10 juta di kredit. Setoran clearing. Setoran clearing merupakan setoran non-tunai yang dilakukan oleh nasabah dengan menyerahkan warkat, yaitu cek atau biliet giro bank lain untuk keuntungan rekening tabungan. Setoran clearing untuk tabungan dicatat pada saat warkat tersebut telah dapat ditagihkan kepada bank yang menerbitkan warkat. Selanjutnya, ilustrasi setoran clearing. Pada tanggal 11 Mei 2006, Ira store biliet giro yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Surabaya senilai 10 juta dan hasilnya akan dikreditkan ke rekening tabungan atas nama Ira di Bank Bima Surabaya. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima, tanggal 11, rekening perantara clearing di debit 10 juta pada saat warkat tertagih atau tertolak. Tanggal 11, rekening perantara clearing di kredit 10 juta, giro pada BI 10 juta di debit, tabungan Ira 10 juta di kredit, mencatat hasil clearing ke tabungan. Selanjutnya itu transfer masuk. Transfer masuk merupakan kiriman uang dari nasabah yang berasal dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank. Dengan adanya transfer masuk atas keuntungan rekening tabungan nasabah, maka rekening tabungan nasabah akan bertambah. Kenaikan rekening nasabah tabungan ini diimbangi dengan kenaikan rekening giro pada Bank Indonesia. Kiriman uang dari bank lain akan melibatkan saldo rekening bank yang terdapat di Bank Indonesia. Oleh karena itu, setiap terdapat penerimaan uang yang berasal dari bank lain, maka akan menambah saldo giro pada Bank Indonesia. Ilustrasi transfer masuk. Pada tanggal 11 Mei 2006, terdapat transfer masuk kiriman uang dari Bank Niaga Surabaya untuk keuntungan nasabah tabungan Ira di Bank Bima Surabaya sebesar 10 juta. Jurnal di Bank Bima Surabaya, tanggal 11, giro pada BI di debit 10 juta, tabungan Ira di kredit 10 juta. Bank Bima menerima kiriman dana dari Bank Niaga untuk keuntungan Ira nasabah tabungan. Kiriman uang dari bank lain akan berpengaruh dengan kenaikan tabungan Ira sebesar 10 juta. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Nah, di sini kita akan mempelajari penarikan tabungan. Apa itu penarikan tabungan? Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Berikut adalah contoh slip penarikan tabungan yang dapat dilihat pada gambar 4.2. Nah, dalam gambar slip penarikan tabungan tercantum tanggal penarikan, jenis rekening yang ditarik, jumlah yang ditarik, nomor rekening, dan tanda tangan penarik atau pemilik rekening. Kita akan terlebih dahulu membahas tentang penarikan tunai. Apa itu penarikan tunai tabungan? Penarikan tunai tabungan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dengan sarana penarikan teller dapat dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Dan penarikan tunai dengan sarana penarikan non-teller yaitu dengan menggunakan kartu ATM. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi penarikan tunai. Yang pertama, pada tanggal 11 Mei 2019, Ira menarik tunai tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 1.500.000.
Nah, coba kita lihat ke tabel. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu tabungan IRA berkurang sebesar 1.500.000 di sisi debit dan kas berkurang sebesar 1.500.000 di sisi kredit atas penarikan tunai. Nah, kemudian yang kedua, pada tanggal 11 Mei 2019, IRA mengambil uang tabungannya melalui ATM sebesar Rp2.500.000. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu tabungan IRA berkurang sebesar Rp2.500.000 di sisi debit dan kas ATM berkurang sebesar Rp2.500.000 di sisi kredit atas penarikan tunai dari ATM. Yang ketiga, pada tanggal 11 Mei 2019, IRA menarik tabungannya melalui ATM Bank BNI Surabaya sebesar Rp2 juta dan penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain dikenakan biaya Rp5.000. Nah, kemudian kita lihat pada tabel. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu tabungan IRA berkurang sebesar Rp2.500.000 dan Giro Bank Indonesia di sisi kredit sebesar Rp2.500.000 atas penarikan tunai dari ATM bank lain. Nilai Rp2.500.000 mengindikasikan bahwa adanya biaya tambahan sebesar Rp5.000 karena penarikan tunai melalui mesin ATM bank lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penarikan tabungan, yaitu penarikan non-tunai. Apa sih penarikan non-tunai? Penarikan non-tunai tabungan merupakan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dan kartu ATM. Penarikan non-tunai dapat dilakukan dengan cara yang pertama pemindah bukuan dan yang kedua adalah transfer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemindah bukuan. Apa itu pemindah bukuan? Pemindah bukuan merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, akan tetapi dengan mendebit rekening tabungannya, kemudian dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama, baik dalam cabang yang sama maupun cabang lain, atau dalam jenis rekening yang sama atau jenis rekening yang berbeda. Nah, di sini ada ilustrasi dari pemindah bukuan. Yang pertama, pada tanggal 13 Mei 2019, IRA memindah bukukan dana yang berasal dari debit rekening tabungannya sebesar 1 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening Giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Nah, jurnal yang dibuat Bank Bima Surabaya yaitu tanggal 13 Mei, tabungan IRA berkurang di debit sebesar 1 juta pada Giro PT Yudhistira sebesar 1 juta di sisi kredit atas pemindah bukuan ke rekening Giro. Kemudian lanjut yang kedua, pada tanggal 14 Mei 2019, IRA memindahkan dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 2 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Dian di PT Bank Bima Cabang Semarang. Maka, jurnal pada Bank Bima Surabaya tercatat tanggal 14 tabungan IRA berkurang sebesar 2 juta di debit pada RAK Cabang Semarang di kredit sebesar 2 juta atas pemindah bukuan ke cabang lain. Kemudian di sisi lain, Bank Semarang juga mencatat jurnalnya, yaitu pada tanggal 13 Mei 2019, RAK Cabang Surabaya sebesar 2 juta di debit atas tabungan Dian di kredit sebesar 2 juta atas pemindah bukuan dari cabang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penarikan tabungan dengan cara transfer. Apa itu transfer? Transfer merupakan kegiatan memindah bukukan dana dari satu bank ke bank lain dalam wilayah clearing yang sama atau di luar wilayah clearing. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi dari transfer. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 2019, IRA mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 500.000. Kemudian, dikirimkan untuk keuntungan Luna sebagai nasabah Bank Surya Putra Cabang Surabaya. Biaya transfernya 5.000 secara tunai. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya pada tanggal 15 Mei
yaitu tabungan IRA pada giro BI sebesar 500.000 dan kas pada pendapatan komisi transfer sebesar 5.000. Selanjutnya yang kedua, pada tanggal 15 Mei 2019, IRA mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 2 juta rupiah untuk dikirimkan ke Happy, nasabah Bank Permata Jakarta. Biaya transfernya 5.000 di debit rekening tabungannya. Maka, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya yaitu tabungan IRA berkurang sebesar Rp2.500.000 di sisi debit, pada RAK Cabang Jakarta sebesar 2 juta di sisi kredit, dan pendapatan komisi transfer sebesar Rp5.000 di sisi kredit. Dan untuk jurnal di Bank Bima Jakarta tercatat tanggal 15 Mei yaitu RAK Cabang Surabaya sebesar 2 juta di debit, pada giro BI sebesar 2 juta di sisi kredit atas transfer ke bank lain. Pemegang rekening tabungan akan mendapat imbalan berupa bunga. Maka dari itu kita akan membahas mengenai perhitungan bunga tabungan. Bunga tabungan ini dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan. Antara lain metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian. Metode saldo terendah yaitu besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan, dikalikan dengan suku bunga per tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan, dan dibagi dengan jumlah laporan jumlah hari dalam 1 tahun. Misal, menghitung bunga pada bulan Mei, maka bunga tabungan sama dengan suku bunga per tahun yang dinyatakan dengan persen dikali 31/365 hari dikali saldo terendah pada bulan Mei. Selanjutnya, metode saldo rata-rata harian merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap harinya. Nah, untuk mempermudah membedakan antara perhitungan bunga dengan menggunakan metode saldo terendah dan saldo rata-rata, berikut ilustrasinya. Di tabel ini menunjukkan laporan mutasi tabungan IRA per 30 April 2006. Saldo rekening tabungan IRA per 31 Maret 2006 sebesar 10 juta. Bunga bulan Maret setelah pajak sebesar 100.000. Nah, misalnya pada bulan April tahun 2006, bunga tabungan sebesar 10% per tahun dan pajak 20%, maka bunga tabungan IRA pada bulan April dapat dihitung sebagai berikut. Kita akan coba menggunakan metode saldo terendah. Dalam tabel tersebut, saldo terendah tabungan IRA yaitu sebesar 10 juta. Bunganya 10% per tahun. Maka bunga tabungan yaitu 10% dikali jumlah hari pada bulan April yaitu 30/365 dikali 10 juta sama dengan 82.192. Kemudian pajaknya sebesar 20% dikali bunga tabungan IRA yang sudah didapat yaitu sebesar 82.192, hasilnya 16.438. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya pada 30 April 2006 untuk bunga tabungan yaitu bunga tabungan pada tabungan IRA sebesar 82.192, kemudian jurnal untuk utang pajaknya yaitu tabungan IRA pada utang PPH sebesar 16.438. Nah, lalu bagaimana dengan metode saldo rata-rata harian? Besarnya saldo harian per tanggal dalam tabel tersebut akan dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah hari pada saldo rata-rata hariannya sebesar 15.516.500. Nah, untuk perhitungan bunga dan pajaknya yaitu 10% dikali jumlah hari pada bulan April yaitu 30/31
Jumlah hari dalam setahun sebesar 365 hari dikali dengan saldo rata-rata harian yang didapat yaitu sebesar 15.516.500. Hasilnya adalah 127.533. Kemudian untuk pajaknya yaitu 20% dikali hasil dari bunga yang didapat yaitu 127.533 diperoleh hasil 25.507. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya tanggal 30 April 2006 atas beban bunganya yaitu tercatat beban bunga tabungan atas tabungan IRA sebesar Rp127.533. Untuk jurnal atau beban pajak tabungan pada Bank Bima Surabaya tercatat tabungan IRA pada utang PPh sebesar Rp25.507. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kita sudah mengetahui dong apa itu pengertian tabungan, akuntansi tabungan, dan serta perhitungan bunga tabungan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.